Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang logaritma yang subpokok-bahasan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Di sini ada banyak sekali sifatnya sampai K ya, A sampai K itu. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan dan memberikan sekaligus contohnya. Untuk sifat-sifat logaritma yang pertama adalah A log 1 itu nilainya 0. Jadi apapun nanti kalau log 1 dia pasti 0. Misalkan saya kasih contoh, misalkan 2 log 1 dia tetap 0 hasilnya, sekalipun nanti kalau 1000 log 1 dia tetap 0 nilainya, ya. Artinya kalau log 1 ini apapun di sini bilangan pokok yang atas ini, kalau lognya log 1 tetap dia nilainya adalah 0. Kemudian kalau A log A itu pasti nilainya 1. Ketika bilangan pokok dan bilangan yang dikenai logaritma itu sama, ini pasti nilainya 1. Contohnya, misalkan 2 log 2, dia tetap 1 nilainya. Sekalipun nanti sampai 50 log 50, dia tetap 1. Ketika ini dan ini sama. Ya. Yang C, A log A pangkat N, ini sama dengan N, ini kemarin sama persis ya. Misalkan 2 log, nah ini karena di sini A lagi, berarti di sini 2 ya, 2 pangkat 3. Nah ini adalah hasil. Kemarin kan saya bilang kalau pangkat adalah hasil. Ya. Yang D, nah ini dia agak panjang. A log X dikali Y, ini sama artinya A log X ditambah A log Y. Mudahnya begini, kalau berkalian dia jadi penjumlahan, intinya gitu ya. Ini cuma sekedar sifat saja. Kalau saya kasih contoh, misalkan 2 log 5 kali 6, ini artinya bisa dijabarkan menjadi 2 log 5, karena kali jadi tambah maka tinggal plus 2 log 6 ya, itu bisa dijabarkan sendiri lagi. Kemudian lanjutkan yang E, kalau tadi kali jadi tambah tentunya akan kebalikan, bagi jadi kurang, kali jadi plus, bagi jadi min. Itu. Misalkan kalau saya kasih contoh, misalkan 2 log 8/3, maka nanti bisa dijabarkan jadi 2 log 8 min 2 log 3, gitu ya. Kemudian A log X pangkat N, ini sama artinya N A log X. Kalau saya kasih contoh, misalkan 2 log 5 pangkat 3, maka 3 ini kan N, langsung aja taruh ke depan, maka jadi 3 2 log 5. Atau biasanya nanti kalau dalam soal, kalau saya kasih tulis seperti ini, 2 log 27, ini kan nanti bisa dijabarkan jadi 2 log 27 itu kan 3 pangkat 3 kan. Nah ini 3 ini bisa maju ke depan, 3 2 log 3 ya. Ini kalau langsung, ini kalau misalkan contohnya, ini biasanya sering keluar ini ya. Kemudian yang G, A log X, ini bisa dirubah menjadi log X per log P. Tinggal nanti bilangan pokoknya disesuaikan soal biasanya. Ini kalau ini suruh merubah soal ke dalam bentuk M atau ke dalam bentuk T gitu biasanya. Contohnya misalkan ada 2 log 6. Ini bisa dirubah menjadi, dibalik dulu log 6 dulu. Log 6 per log 2. Nah, ini kalau di sini nanti bebas disesuaikan dengan soal yang diminta biasanya. Kalau di sini nanti dalam bentuk M, misalkan dalam bentuk M, untuk merubah ini ke bentuk M harus 2, berarti di atas 2, di bawah pun harus 2. Intinya gitu. Dilanjutkan yang H sekarang. Yang H masih sama, kalau tadi log X per log A juga boleh, sekarang kalau A log X juga bisa dirubah ke bentuk seper. Nah kalau seper berarti ini, kalau saya kasih contoh misalkan 2 log 7, ini bisa dirubah menjadi 1 per, dibalik 7 log 2.
Kalau tadi kan log 7 per log 2. Nah, ini bisa dirubah seperti ini sudah. Ya. Yang I, A log M, A pangkat M log X pangkat N. Sama dengan N, ini dulu ya, yang dalam per M, A log X. Gitu. Saya kasih contoh 3 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Ini berarti 3 dulu. 3 per 2 log 5 gitu. Nah sekarang A log X. Nah ini udah, ini kalau dikasih contoh berarti misalkan 2 log 5. Sudah, ini hasilnya berarti langsung ketemu 5 gitu ya. Nah ini K yang terakhir. Kalau ada A log B pangkat C dikali kok C lagi. Nah ini pangkat C kok di sini jadi bilangan pokok yang selanjutnya C log D, maka tinggal langsung aja A log D. Misalkan kalau 2 log 3 pangkat 5 kok di sini dikali 5 log 8 ya, ini kan berlanjut, berarti cukup ini log ini, itu hasilnya 2 log 8. Tuh, kita masuk ke contoh saja dulu. Yuk, masuk ke contoh. Example, sederhanakan. Log 5 ditambah log 3. Kalau tambah, tadi lawannya apa? Kali kan? Kalau kali berarti tinggal tulis aja. Log 5 dikali 3. Berapa? Log 15. Selesai. Kan cuma menyederhanakan di sini. Nah, sekarang kalau ini dengan catatan bilangan pokoknya sama ya, yang atas sama. Ini kalau nggak ada biasanya 10 ya. Kalau nggak ada biasanya 10. Kalau 10 bilangan pokok 10 itu nggak pernah ditulis. Nah, tapi ini harus sama ini ya kalau pakai sifat yang tadi. Misalkan kalau 3 log 24 min 3 log 8. Kalau jumlah jadi kali, kalau min berarti jadi bagi. Itu kan lawannya begitu. Oh, berarti ini kalau saya sederhanakan jadi 3 log 24 dibagi 8. 3 log 24 bagi 8. 3 kan? 3 log 3. Kalau sama berarti dia hasilnya apa tadi? Ya. N log N atau A log A. Hasilnya pasti 1. Tadi saya mohon nanti sifatnya dan contoh soalnya ditulis di buku yang rapi ya. Yang C sekarang log 4 ditambah 2 log 5. Nah ini log 4, sudah log 4 nggak apa-apa. Nah ini 2 log 5. Tadi kan ada sifat yang A log B pangkat N ya. N kan maju ke depan. Nah, berarti ini kalau kembalikan berarti jadi pangkat di sini kan. Nah, ditambah log 5 pangkat 2. Kan gitu. Nah, kalau jumlah berarti jadi apa tadi? Jadi kali kan. Berarti log tinggal 4 dikali 5 kuadrat berapa? 25. Berarti log 100 kan. Nah, kalau nggak pernah ditulis dia sebenarnya 10 kan begitu. Nah ini kan berarti kalau saya selesaikan berarti 10 log 10 pangkat berapa? 100 itu pangkat 2. Pangkat adalah hasil, berarti hasilnya adalah 2. Sekarang yang nomor berikutnya 2 log 5 dikali 5 log 16. Nah ini tadi sifat yang terakhir ya. Di sini 5 kok di sini 5 lagi. Berarti ini cukup menghitung 2 log 16 kan. Nah 2 log 16 artinya 2 log 16 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 2 4, pangkat 3 8, pangkat 4 16. Oh berarti 16 itu 2 pangkat 4. Pangkat adalah hasil ya. Ini pertemuan sebelumnya kan. Nah, berarti ini hasilnya adalah 4 ya. Lanjutkan. Nah ini jika 5 log 3 itu M, maka hitunglah 5 log 9. Oh berarti harus merubah ke bentuk 5 log 3 atau 3 log 5. Kebalikannya juga boleh. Kalau 5 log 3M berarti kalau 3 log 5 ketemunya adalah 1/M. Kebalikannya kan gitu. Nah ini kalau 5 log 9 artinya berarti 5
5 log 3 kuadrat kan. Nah, ini pakai sifat tadi, berarti pangkat langsung larikan ke depan, berarti 25 log 3. Nah, 5 log 3 itu apa tadi? 5 log 3 adalah M. Jadi tinggal kalian ganti saja. 5 log 3 nya adalah M. Berarti 2M jawabannya. Udah ya? Nah, sekarang yang kedua, 5 log 75. Berarti ini kalau saya rubah 5 log 75 itu berarti kan 25 kali 3 kan? Kali 3. Ingat, tadi kalau perkalian jadi penjumlahan kan? Berarti 5 log 25 ditambah 5 log 3. 5 log 25 berarti 5 log 5 kuadrat kan? Pangkat adalah hasil. 5 log 3 tadi katanya M. Kan begitu? Berarti nanti 2 ditambah M. Selesai. Jadi kalau 5 log 75 kalau dalam bentuk M yang diminta berarti 2 ditambah M. Nah, ini contoh yang terakhir. 9 log 8 dikali 4 log 81. Nah, ingat ruas yang sebelah kiri itu kan ada 9, di sini ada 81. Oh, ini berarti ini dengan ini nanti 8 dan 4. Nah, ini. Nah, berarti pakai sifat yang tadi sifatnya. Nah, ini sifat yang G. Boleh pakai sifat ini. Berarti nanti kalau saya rubah berarti log 8 dibagi log 9 sama dengan log 81 dibagi log 4 ya. Log 8 ini kalau saya rubah berarti log 2 pangkat 3 kan. Log 9 berarti log 3 kuadrat. Log 81 berarti log 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 27 pangkat 4 berarti. Nah, ini log 4 2 kuadrat. Gitu kan? Berarti kan yang dipakai pangkat adalah hasil. Oh, ini sorry, bukan pangkat adalah hasil. Ini enggak ada keterangannya ya, berarti ini tinggal pakai sifat yang A log B pangkat M, berarti M nya langsung ke depan, M A log B gitu ya. Jadi nanti ini kalau saya tulis 3 log 2 dibagi ini 2 log 3 ini dikali ya, sorry kok jadi sama dengan dikali 4 log 3 ini 2 log 2. Perkalian kan boleh dicoret, log 3 dengan log 3 coret, log 2 dengan log 2 gitu. Berarti ini sebenarnya yang dihitung hanya 3/2 dikali 4/2 ya. 4 bagi 2 berapa? 2 kali 3 6 6/2 3 gitu. Jadi kalau soalnya seperti ini silahkan pakai sifat, pilih aja sifatnya ya, disesuaikan aja, nanti pasti akan ketemu hasilnya. Kemudian untuk latihannya cukup 2 nomor saja, nanti silahkan dikerjakan di buku tulis yang rapi, kemudian difoto kirim ke saya. Yang 1A, log 7 tambah log 2 tambah log 1/40 tambah log 1/7. Nah, kalau penjumlahan semua artinya dia dikali, berarti log 7 kali ini sederhanakan. 3 log 5 pangkat 3 ditambah 3 log 2 7. Ini jangan ditambah, ini dikali saja biar mudah, pakai sifat ya.
Ada 3, ada 3. Silakan kerjakan. Nah, ini bukan bilangan pokok ya, ini depan. Berarti nanti pakai sifat yang mana? 3 log 5 ditambah log 8 ditambah log 40. Kalau jumlah jadi kali, kalau kurang jadi bagi. Semuanya begitu. Nah, ini. Tentukan hasil dari 2 log 25 dikali 5 log 16. Selesaikan pakai sifat. Ini masih dalam bentuk logaritma tapi belum sederhana, sederhanakan dulu. Siapa tahu nanti bisa pakai sifat selanjutnya. 2 log 24 min 8 log 27. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tetap di rumah saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.